Babu suruti, babnya beberapa syarat. Allati yang la tahillu, tidak halal apa syarat, fin nikahi, di dalam nikah. Syarat-syarat yang tidak halal di dalam pernikahan. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Zakaria, dia Zakaria ibnu Abi Zaidah, an Sa'id bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang perempuan, tas'alu, yang minta, siapa imro'ah, qala ko ukhtiha, pada talak madunya imro'ah, marunya, litas tafrigo, agar mengosongkan sopo imro'ah, mengosongkan atau menuangkan sofataha, pada wadahnya ukhti, maru, fa innama laham, maka sesungguhnya apa-apa bagi imro'ah, ma kudiro, apa-apa yang dikodar, opo ma laha, bagi imro'ah. Tidak halal seorang wanita minta agar suaminya mentalak istri yang lain. Tujuannya imro'ah ini agar istri yang lain itu tidak dapat apa-apa dari suaminya. Misalnya ya, nafkah dari suami, kebahagiaan dari suami, dan yang lain-lain akan dinikmati sendiri, biar ukhti itu tidak mendapatkan apa-apa lagi dari suami. Fa'inamalaha makudirolaha, ya bagi imro'ah itu apa-apa yang dikodar untuk dia. Dan ini termasuk syarat yang tidak halal. Saya mau engkau nikah, tapi asalkan istrimu yang sudah ada ditalak, misalnya seperti itu. Itu tidak boleh. Kalau memang kodarnya misalnya diwayuh, ya suaminya pasti akan wayuh. Ini keterangannya ada tiga. Yang pertama, yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang belum bersuami, wanita yang belum bersuami, kemudian dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Lalu dia membuat syarat, saya mau kamu nikah, tapi syaratnya jika istri kamu itu kamu cerai terlebih dahulu. Ini nggak boleh. Ini termasuk syarat yang tidak halal. Ini yang sesuai dengan judulnya bab tadi. Artinya tidak halal di sini adalah syarat ini tidak sampai membatalkan akad nikah. Tidak sampai membatalkan akad nikah. Artinya jika suami laki-laki ini menikah dengan wanita tersebut, akad nikahnya sah dan tidak wajib ditetapi. Jadi yang dimaksud dalam babu syurutil lati la tahillu fin nikah, ini artinya syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan di dalam akad nikah, atau perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilakukan dalam akad nikah. Artinya jika sampai dilakukan, itu tidak sampai menyebabkan akad nikahnya batal dan tidak wajib ditetapi oleh suaminya. Itu keterangan yang pertama yang sesuai dengan hubungan bab tadi. Yang dimaksud limra'atin di sini adalah wanita yang belum bersuami, lalu dilamar oleh laki-laki yang sudah beristri. Kemudian dia membuat syarat seperti tadi. Itu syarat yang tidak membatalkan akad dan tidak wajib untuk ditetapi oleh suaminya. Terus artinya jika suami tadi sudah terlanjur menikah dengan wanita tadi, lalu dia tidak mencerai istri pertamanya, itu si istri yang kedua tidak boleh menuntut cerai.
tidak boleh menuntut cerai. Terus keterangan yang kedua adalah yang dimaksud limur'atin di sini adalah wanita yang sudah bersuami. Nah, dia sebagai istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat minta suaminya untuk mencerai salah satu istri yang lain. Cukup. Babun, ini bab fi khutbatin nikah, di dalam khutbah nikah. Hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah bin Mas'udin fi khutbatil hajjah, di dalam khutbah hajat. Ini nikah, di dalam nikah. Wa ghairihi, dan selain khutbah. Wa ghairihi, dan selain nikah. Jadi khutbah ini untuk khutbah nikah dan juga khutbah hajat selain nikah. Wa hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbari al-Ma'na hadatsana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Abil Ahwas wa Abi Ubaidah an Abdillah qala, berkata Abdillah bin Mas'ud, alamana mengajari kepada kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah al-hajjah, pada khutbah hajat. Ada keperluan apa, termasuk ya nikah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bahwasanya atau sesungguhnya kelakuan, alhamdulillah segala puji kulillah bagi Allah, nasta'inuhu minta tolong kami pada Allah dari segala urusan atau segala perkara, kami minta tolongnya pada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan minta ampun kami, minta maaf kami kepada Allah dari termasuk ya tidak taat atau mengabaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Wa na'udzu, dan berlindung kami bihi pada Allah min syururi anfusina, dari beberapa kejelekannya hati kami, diri kami atau hati kami, termasuk jeleknya akhlak, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Man, barang siapa yahdi, yang memberi petunjuk, memberi hidayah sapa Allah, fala mudilla, maka tidak ada yang menyesatkan lahu, pada orang. Waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan siapa Allah, fala hadiya, maka tidak ada orang yang menunjukkan, memberi hidayah lahu, pada orang. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada orang lain yang menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak memberi hidayah, maka tidak ada orang lain yang dapat memberi hidayah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku bahwasanya atau sesungguhnya kelakuan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, melainkan Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku anna Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad iku abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ittaqu, bertakwalah kamu sekalian Allah, kepada Allah, alladzi zat tasaaluna, saling minta kamu sekalian. Saling minta itu ada yang minta, ada yang memberi, bihi, dengan nama Allah. Wal arhama, dan takutlah memutus famili. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah, alaikum, atas kamu sekalian, kurakiban, dat yang meneliti, mengoreksi, meneliti. Takutlah kalian kepada Allah, yang mana kalian saling minta dengan menggunakan nama Allah. Sumpah, as'aluka billah misalnya, demi Allah saya minta ini pada kamu. Itu kebiasaan orang-orang Arab
kalau mau meminta apa sesuatu kepada temannya, biar nanti temannya itu mau memberi, itu disertai dengan sumpah. Dan biasanya kalau yang diminta itu sudah disumpahi istilahnya, yang dimintai harus memberi, karena yang minta sudah sumpah. Kalau nggak memberi berarti nanti memberatkan yang minta, yang sumpah. Wal arhama, dan takutlah kalian memutus famili, jangan sampai tidak silaturahim. Sesungguhnya Allah maha meneliti atas kamu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah mati sungguh kalian, illa wa antum, kecuali kamu sekalian iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Surat Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Ada orang, nggak ada orang, takut kepada Allah, yaitu bisa mengerjakan, melaksanakan taat dan menjauhi kemaksiatan. Tapi ini ittaqullaha haqqa tuqatih ini dimansuh. Nasihnya surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Karena nggak mungkin orang itu dalam keadaan bagaimana saja atau di mana saja, dengan siapa saja, selalu takut terus kepada Allah, ya nggak bisa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian jangan mati sungguh kecuali kalian orang-orang yang Islam. Ini menunjukkan bahwa menetapi agama itu harus sampai polpati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqu, bertakwalah kamu sekalian Allah kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kamu sekalian qaulan, pada perkataan sadidan, yang benar, jujur. Yuslih, akan memperbaiki siapa Allah, lakum, pada kamu sekalian, a'malakum, pada beberapa amal kamu sekalian, wa yaghfir, yang mengampuni siapa Allah, lakum, pada kamu sekalian, dzunubakum, pada beberapa dosa kamu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang jujur, yang tidak bohong, tidak berdusta. Nah, kalau mau bertakwa kepada Allah dan ngomong yang jujur, yang benar, Allah akan memperbaiki amal-amal kamu sekalian, yaitu Allah akan menuntun kalian, sehingga kalian dituntun, diarahkan bisa beramal-amal yang baik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini hasilnya takwa dan ngomong apa adanya, ngomong yang jujur. Wa man, dan barang siapa yutih taat dia Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya Allah. Nah, prakteknya taat Allah Rasul, ya mengamalkan Quran hadis, jamaah ada dalam Quran hadis. Faqad faza, maka sungguh beruntung siapa orang, fauzan, dengan keuntungan, aziman, yang besar. Faza fauzan aziman, ya dimasukkan surga. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul Allah, mengamalkan Quran hadis, sungguh orang itu mendapatkan keuntungan yang besar, dimasukkan surga. Ini contoh khutbah hajat, termasuk khutbah nikah. Hukum dari khutbah pernikahan ini sunnah muakkad, artinya tidak wajib. Jika dalam akad pernikahan tidak ada khutbah, tidak bisa membatalkan akad tersebut.
termasuk dalil yang menunjukkan bahwa khutbah pernikahan ini sunnah, hadis sebelumnya yang menceritakan seorang laki-laki yang dinikahkan oleh Nabi dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Saat itu Nabi mengatakan, malak tukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kamu saya nikahkan dengan wanita ini, mas kawinnya, kamu mengajari wanita ini hafalan Al-Quran. Dalam hadis itu Nabi tidak berkhutbah, Nabi hanya melakukan akad saja, menunjukkan bahwa khutbah dalam pernikahan sunnah muakkad. Kemudian dalam riwayat Tabrani, setelah Nabi membaca 3 ayat ini, beliau menambah kalimat amma ba'du. Ini memang sunnahnya seperti itu. Setelah muqaddimah, sebelum membaca isi khutbah, di tengah-tengahi dengan kalimat amma ba'du.